wabarakatuh. Memasak ayam pakai kuah gulai, dimasak di atas kuali. Diseminasi budaya positif dimulai. Mari kita berkonsentrasi. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 004 Mangsa, alhamdulillah yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Majelis Guru yang sama-sama hadir pada saat ini dalam rangka diseminasi sosialisasi budaya positif. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Salawat berikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam sosialisasi budaya positif ini saya bertugas sebagai pembawa acara, yang mana dalam hal ini supaya kita lebih berkah dan lebih bermanfaat, mari kita mulai, mari kita buka acara diseminasi budaya positif pada saat ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya, supaya kita lebih menumbuhkan lagi rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita segenap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu Bapak dan Ibu Dewan Majelis Guru beserta Ibu Kepala Sekolah dimohon untuk berdiri. Untuk ada petugas silakan untuk mengantar Bapak Majelis Guru. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Lagu ini ada di kota Bintan. Suasana indah dan nyaman di sana. Lagu Indonesia Raya telah kita lantunkan. Mari kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Mangsa, yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Supriyati SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya mohon maaf mungkin saya tak dapat berdiri karena keadaan saya ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru,
Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikut sertakan kita semuanya, yaitu sama-sama mendukung dengan dilaksanakannya kegiatan, yaitu salah satu sahabat kita yaitu yang akan mengikuti kegiatan CPE apa sekolah penggerak, guru penggerak ya. Kalimat selalu berislam kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Muhammad SAW dengan ucap Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini yaitu salah satu sahabat kita akan mempresentasikan yaitu masalah sosialisasi budaya positif. Nah, kegiatan ini adalah sangat baik sekali. Ayo, marilah kita sama-sama mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sahabat kita. Saya mengharapkan kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan nanti sahabat kita dapat menyusul, ya. Dapat menyusul, karena apa? Karena setelah saya memahami, saya memperhatikan bahwa kegiatan guru penggerak ini sangatlah baik, yaitu untuk membantu, yaitu mengembangkan kepada anak didik kita. Jadi kita sama-sama dukunglah kegiatannya, ya, kegiatan ini. Jadi saya mengharapkan kepada rekan-rekan yang belum ikut, kalau nanti ada pendaftaran guru penggerak, ayo sama-sama kita ikuti. Mudah-mudahan guru-guru semuanya ini nanti dapat ikut menjadi guru penggerak. Insya Allah, mudah-mudahan nanti dengan adanya Bapak Ibu menjadi guru penggerak, mudah-mudahan Insya Allah nanti pengganti saya orang yang akan lebih muda. Karena apa? Karena syarat untuk menjadi sekolah penggerak yaitu kepala sekolahnya harus usianya yang agak muda. Macam saya kemarin memang di S2 ikut sekolah penggerak, tapi mungkin nggak lepasnya saya untuk tes yang kedua, ya. Pada saat tes yang kedua yang nggak lepas, kenapa untuk berikutnya saya sudah ikut? Kenapa? Karena usia saya sudah mencapai 50 lebih, tak bisa. Sedangkan di sekolah penggerak itu syaratnya yaitu kepala sekolahnya yang usianya belum mencapai 56 tahun. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu nanti menjadi guru penggerak, saya mengharapkan mudah-mudahan nanti pengganti saya siapapun dia, ya, mudah-mudahan usianya lebih muda. Tapi kalau usianya dia kurang lebih dengan saya, mungkin sekolah kita belum bisa, ya, karena itu salah satu syarat saya mengatakan mudah-mudahan nanti pengganti saya usianya lebih muda, sehingga nanti kalau guru sudah menjadi guru penggerak, sekolah kita insya Allah bisa jadi sekolah penggerak. Kalau sudah sekolah penggerak itu sangat baik, ya. Ya, salah satu syaratnya itu kita ada mendapat bantuan, salah saya itu di dalam posnya ada bantuan, yaitu untuk sekolah yang sekolah penggerak. Itu ada kegiatan yang harus dibantu oleh bantuan itu ada. Ini contoh ada sekolah pelajaran komunikasi itu yang saya tahu, yaitu di kota dengan Bengkong itu sekolah pelajaran dengan Bu Ria itu ada bantuan untuk sekolahnya. Itu gunanya itu untuk mengembangkan anak didik kita tadi. Ya, sehingga apa program yang ada di sekolah penggerak itu nanti dibantu. Jadi kita bisa terlaksana. Ya, khusus sendiri ada bantuan sendiri. Jadi saya harapkan mudah-mudahan makanya guru-guru kita, ya, kalau kita Ibu, ayo mas, daftarlah sosmed. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti cepat menjadi guru penggerak. Itu setahun sekali ya Pak. Oke. Kalau guru penggerak mau mudah-mudahan
Nanti akan datang Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah lulus jadi guru penggerak, dan nanti pengantin saya mudah-mudahan kepala sekolahnya dia masih muda sehingga bisa jadi kepala sekolah penggerak ya, ibu-ibunya tapi didukung sama lah kita usahakan. Jadi saya harapkan karena sudah saya konsulkan sekolah penggerak ini sangat baik sekali di guru penggerak, dia banyak pengetahuan-pengetahuan yang misalnya yang selama ini kita sudah terima, tapi dengan adanya guru penggerak itu ada tambahan. Kita pun guru kita pun jadi perkembangannya banyak, ya wawasannya lebih. Itu sangat mendukung. Jadi saya harapkan betul pada Bapak Ibu yang mudah-mudahan bisa menjadi guru penggerak. Ya, kita contoh, kita di sekolah kami sudah ada 3, Rahmat, Pak Islan, dan Mujana. Dari 3 itu saya perhatikan apa yang sudah dilakukan dia itu menurut saya sangat baik sekali. Ya, jadi asalnya mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka. Makan Bapak Ibu mudah-mudahan bisa, apalagi yang masih muda-muda. Ayolah berlomba-lomba bersama supaya sekolah kita ini makin baik lagi. Karena selama ini saya bahwa sekolah kita walaupun kondisi saya begini, ini kurang sehat, tapi sekolah kita tetap jalan. Itu yang saya banggakan. Mudah-mudahan nanti kalau sekolah-sekolah yang baru, ya semangatnya baru, mudah-mudahan semakin baik lagi. Yang penting saya minta kekompakan, kekeluargaan itu yang penting kita pertahankan. Karena dengan adanya kekompakan, kekeluargaan, insya Allah semua masalah dapat kita selesaikan dengan baik. Harapan baik. Mudah-mudahan saya doakan itu. Ya Bapak Ibu ya, kita dorong teman kita yang sekarang mau mengadakan sosialisasi budaya positif. Ayo, sudah ada contoh dari sekolah kita. Ayo kita, bagaimana kita ke depan? Yang lain menyusul sehingga makin baik. Ya, saya rasa mungkin bisa deh berkali-kali lebih dan kurang saya maaf. Sekali lagi saya mengharapkan betul kepada teman-teman sahabat guru. Ayo kita dukung apa kegiatan calon guru penggerak ini, ya, sehingga kita nanti bisa menyusul. Karena itu saja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya. Puji sawi, puji selasih. Wajahnya tumpah di atas jerami. Atas sambutan kami ucapkan terima kasih. Semoga kami semakin termotivasi. Baik, Pak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu sosialisasi budaya positif. Namun sebelum kita melangkah ke acara inti, alangkah baiknya kita untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi kita agar nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Rahma akan bisa diserap oleh kita, dipahami dan bisa kita sama-sama mempraktikkannya. Baik, Bapak Ibu, ada sedikit ice breaking. Ice breakingnya itu boleh Bapak Ibu tangannya di depan semua, di kepala yang kencang. Ketika ada kata kuda, maka tangannya diangkat ke atas. Baik Bapak Ibu, siap? Saya akan bacakan sebuah kisah. Pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang, banyak melihat hewan-hewan. Ada hewan unta, ada hewan kutu-kutu, ada hewan buaya, dan juga hewan kura-kura, dan juga ada kuda. Oke, berarti semuanya sudah konsentrasi ya. Sudah siap untuk materinya. Tepuk tangan semuanya. Baik, untuk acara itu kami persilahkan kepada Ibu Sri Rahma Biharahat untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif. Kepada beliau yang berkenan dipersilahkan.
Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia untuk membantu saya dalam melengkapi tugas calon guru penggerak. Dan di sini saya juga akan membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, kita buat keyakinan kelas dahulu agar suasana dalam kegiatan ini berjalan lancar. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Kemudian, menghormati pembicara dan peserta lain. Selanjutnya, etika dalam berbicara dan menjaga kebersihan. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Atau sudah cukup? Oke, cukup. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Dan mengapa budaya positif itu sangat penting bagi kita, terutama bagi seorang guru yang nantinya akan kita terapkan di kelas maupun di sekolah. Jadi untuk hari ini tinjauan literaturnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam budaya kita, makna kata disiplin biasanya itu dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kemudian disiplin itu juga apabila kita lakukan, terkadang ada karena sesuatu, misalnya menghindar dari hukuman, kemudian ingin mendapatkan sesuatu, dan kecenderungan ketidaknyamanan yang dihubungkan dengan tata tertib. Makanya disebut dengan disiplin, berarti ada kaitannya dengan tata tertib yang telah dibuat. Makna kata disiplin. Kata disiplin, apa yang ada pada benak kita, Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran kita? Dan kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, serta kepatuhan pada peraturan. Padahal itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita lanjut. Di sini ada makna kata disiplin berdasarkan bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya Bapak Ibu, berarti kalau memang harus tidak bisa dari diri kita, maka nanti ada yang akan mendisiplinkan kita. Nah, dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebagai pendidik, tujuannya untuk apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik. Ekstrinsik, intrinsik berarti dari dirinya sendiri, dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik dari luar. Itu tadi yang bisa hukuman, konsekuensi, ataupun hadiah. Berarti dia mendisiplinkan dirinya karena ada sesuatu. Begitu. Di sini nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, dan terakhir kreatif. Inilah nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, ada juga nilai kebajikan dari program Primary Youth Program. Yang pertama itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, inilah nilai-nilai yang ada pada Primary Youth Program. Selanjutnya ada lagi nilai kebajikan pada 9 pilar karakter. Di sini yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, yang pertama kali itu kita harus memang cinta terhadap Sang Pencipta dan juga terhadap ciptaannya. Selanjutnya, kemandirian dan tanggung jawab. Terutama pada kita seorang guru harus memiliki sikap mandiri. Nah, jadi kalau sikap mandiri artinya semuanya itu berdasarkan kita, tidak dari dorongan dari orang lain. Kalau kita memiliki sikap mandiri, insya Allah semuanya itu berjalan baik. Yang ketiga, ada kejujuran atau amanah dan diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Selanjutnya, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Kemudian, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Dan ada kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya ada baik dan rendah hati, serta yang terakhir toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, inilah nilai-nilai pada 9 pilar karakter PHR. Lanjut, Bu. Nah, jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tujuannya tadi itu ada pada nilai-nilai yang sudah kita ketahui di awal tadi. Baik, sekarang ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, biasanya itu sudah kita lakukan sebagai pendidik terhadap peserta didik kita di sekolah. Coba kita renungkan sedikit. Di sini ada, kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, itu dia. Itu yang harus kita renungkan. Misalnya,
saya datang pagi itu karena apa? Ada dorongan atau karena kemauan diri kita sendiri? Itu ya Bapak Ibu. Kita bahas pertama motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada pada diri seorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi motivasi ini bagaimana caranya kita supaya sampai kepada tujuan yang ingin kita harapkan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini ada hukuman. Hukuman itu seperti cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nah, misalnya ada anak yang terlambat, kita bariskan, ya. Kemudian ada yang sampai mengangkat kaki. Agar apa? Mungkin tujuan dari Bapak Ibu semua agar anaknya ingat besok harus datang lebih cepat. Tetapi itu bukan yang terbaik yang kita lakukan untuk murid kita. Karena apa? Bisa jadi mereka itu tidak ada kesadaran pada anak didik kita. Mereka hanya ingat kalau terlambat paling nanti baris, kalau nggak angkat kaki lari lapangan 2 putaran. Nah, hukuman-hukuman seperti itu biasanya tidak ngefek kepada anak-anak. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa memahaminya bahwasanya perilaku yang dilakukannya itu tidak baik? Ada caranya. Oke, kita lanjut. Ada lagi penghargaan. Biasanya penghargaan itu sering kita berikan kepada anak-anak didik yang telah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, baik itu secara ucapan bisa kita kasih dengan penghargaan, atau memberikan sesuatu berbentuk barang, itu juga penghargaan. Penghargaan itu kita berikan kepada seseorang atas prestasi yang telah didapatkannya. Nah, sekarang inilah yang harus kita pelajari lebih mendalam, yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada restitusi ini juga kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi coba sekali-sekali untuk anak misalnya yang terlambat bisa kita restitusikan. Kita cari solusinya, kenapa dia terlambat. Nah, dengan cara restitusi nanti ada prosesnya, yaitu segitiga restitusi. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah sering kita buat pada kelas-kelas semua. Untuk memulai pembelajaran, biasanya itu kita terapkan dulu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Nah, keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di kelas itu. Nah, jadi dibuat
secara bersama-sama guru dan seluruh murid yang ada di dalam kelas. Sedangkan peraturan itu hanya misalnya guru saja yang menetapkan dan murid harus mengikutinya. Nah, jadi lebih efektif kita membuat keyakinan kelas. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, untuk apa itu Bapak Ibu kita menggunakan helm? Apakah takut ditilang atau hanya untuk fashion? Sekarang banyak kan helm yang sudah banyak motifnya. Nah, ternyata tujuan utama kita menggunakan helm saat berkendara adalah demi keselamatan. Ya, benar, demi keselamatan kita, makanya kita memakai helm. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dari latar belakang terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan sebagai perhatian utama di kelas ataupun sekolah. Bapak Ibu, biar tidak ngantuk, silakan berdiri dulu. Kita ice breaking sebelum melanjutkan materi selanjutnya. Di sini kita akan ice breaking untuk brain gym, senam otak ataupun senam konsentrasi. Tujuannya agar kita bisa konsentrasi dan untuk melatih otak kanan kita. Jari kanan jempol, jari kiri jentik. Oke, bisa diikuti. Lebih cepat. Cepat makin bingung. Oke, ganti gerakan. Tangan kanan seperti menunggu, boom, boom, boom. Tangan kiri seperti bergergaji. Selanjutnya dua-dua. Oke. Ya semangat Bapak Ibu. Mudah kan? Oke, gerakan selanjutnya yang tangan kanan di atas, bagian kepala. Tangan kiri di depan badan. Kita lakukan bersama. Bergantian. Oke, gerakan selanjutnya. Tangan kanan. Iya, bagus sekali Bu Sri.
Oke, yang kiri putar ke dalam. Lakukan secara bersama. Ganti tangannya. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, udah pas kan? Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Di kelas 2C, yaitu wali kelasnya siapa? Ibu Mastura. Kemudian ada muridnya yang bernama Doni. Nah, Ibu Mastura ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Karena beberapa anak di kelas 2C ini telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan cara dipaksa. Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, Doni lapar. Kemudian ada lagi? Bawa bekal. Ada lagi? Nyoba bekal kawan. Nah, banyak alasan yang mungkin dihadapi oleh Doni. Next, Ibu. Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Lapar berarti kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia suka memang dengan temannya karena apa? Ingin mendapat perhatian dari temannya. Nah, apabila dia ganggu temannya, berarti temannya nanti ngadu kepada guru. Nah, dia makin senang gitu. Selanjutnya ada juga kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan penguasaan. Karena dia merasa badannya lebih besar dari teman-temannya, sehingga dia bisa mengambil dengan paksa bekal temannya. Kita masuk ke dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang diinginkan. Nah, di sini berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Di sekolah, murid dan guru mungkin meletakkan sekolah di dalam dunia berkualitasnya. Namun, realitanya tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga muncullah perilaku negatif. Nah, untuk mengatasi perilaku negatif itu ada 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama, sebagai penghukum. Bagaimana ciri-cirinya? Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itu termasuk pada posisi penghukum. Posisi yang kedua, membuat rasa bersalah.
Apa itu ciri-cirinya? Nada suara memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak. Lesu begitu. Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Cirinya, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Sedangkan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kita anggap sebagai teman berarti. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Dengan ciri nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dan posisi yang kelima yaitu manajer. Dengan ciri nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, di antara 5 posisi ini, yang sangat efisien biasanya adalah manajer. Sekarang, Bapak Ibu, kita main tebak-tebakan. Di sini ada skenario tentang seorang murid yang bernama Adi selalu datang terlambat sehingga ditegur oleh guru piket. Biasanya kita yang jaga gerbang itu guru piket ya Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu tersebutlah yang menjadi piket saat hari itu Adi terlambat. Yang pertama, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, dari skenario itu termasuk pada posisi yang mana guru piketnya? Sebagai teman. Ya benar, awal terus hebat. Skenario kedua. Nah, anggap lagi ya guru piket ini ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sebagai apa Bapak Ibu? Iya benar, sebagai penghukum. Karena dengan nada yang tinggi itu sudah menghukum murid. Bahkan nanti dia bukannya berubah, tetapi makin benci sama kita. Bisa-bisa kalau misalnya dia pulang nanti lihat motor bapak gurunya tadi, karena dia benci kan. Nah, saja dia putar-putar nanti itunya, kaca spionnya. Skenario ketiga, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Beri rasa bersalah. Iya, biasanya anak-anak melas sedikit dan merasa lah itu murid kita ya. Iya. Oke, baik untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi ini yang saya bilang, ada proses untuk merestitusi anak-anak kita yang memang memiliki perilaku yang kita anggap sedikit negatif, begitu ya. Jadi segitiga restitusi ini dia seperti bentuk segitiga. Kemudian ada tahap pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, biasanya itu kita sampaikan kepada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kita contohkan yang terlambat tadi ya Bapak Ibu. Kita sampaikan, semua orang juga pernah terlambat. Bukan kamu saja yang terlambat. Agar apa? Agar identitasnya itu stabil pada anak. Jadi dia tidak merasa seperti terpojokkan. Nah, selanjutnya kita validasi kesalahannya.
terlambat. Nah, biasanya itu kita sampaikan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya kalau ditanyakan ada alasan mengapa terlambat, misalnya tidurnya terlalu malam. Nah, pasti kalau tidurnya terlalu malam, bangunnya juga kesiangan. Nah, pasti telat ke sekolahnya. Itu cara memvalidasi kesalahan. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Nah, artinya kita kan sudah sepakat bahwasanya masuk sekolah itu pada pukul 7.15. Pas 7.15 kita sudah melakukan pembiasaan pagi, berarti gerbang sudah ditutup. Kemudian kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, apakah mau terlambat terus? Jadi setelah kita tahu kesalahannya apa, misalnya tidurnya terlalu lama, nah kita kasih tahu jalan keluarnya dan disepakati kepada anak tersebut. Bisa nggak tidurnya lebih cepat? Nah, apabila tidur lebih lama tidak ada gunanya, lebih baik tidurnya lebih cepat, dan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan anak kita. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu. Di sini saya buat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer, maka budaya positif di lingkungan sekolah dapat tercipta sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dikarenakan materi telah dipaparkan oleh Ibu Sri Ramawati, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi alhamdulillah dari bapak-bapak ataupun ibu ada yang ingin memberikan tanggapan atau komentar ataupun ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Namun sebelum memulai sesi diskusi, alangkah baiknya supaya lebih semangat lagi, kita buka dulu dengan es breaking ya. Nah, es breaking. Tepuk semangat. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Oke, sudah semangat semuanya ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dipersilahkan mungkin dua penanya atau dua yang menanggapi, dipersilahkan. Dari bapak atau ibu yang ingin menanggapi, bertanya, ataupun ada yang ingin diulang kembali materi yang belum terlalu dipahami. Kalau tidak ada, ya, dipersilakan kepada Ibu Rosati. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Sangat menarik apa yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu Sri Rahmawati. Mungkin yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini adalah kiat-kiat apa yang bisa kita laksanakan supaya budaya positif mendisiplinkan siswa itu bisa beralih dari kebiasaan kita sebagai penghukum menjadi seorang manajer. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Rosati. Izin diulang Bu, jadi apa kiat-kiatnya supaya
kita yang selama ini terbiasa sebagai seorang hukum bisa berubah secara mendidik kita, menuntun anak-anak untuk menjadi seorang militer dalam cara menguruskan hukuman ya, Pak? Nah, bersihkan anak. Baik, satu lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, baik, dipersilakan kepada Pak Luis. Oke, baik Bapak Ibu, izin bernama sedikit bertanya atau sharing atau salah namanya. Hampir sama dengan pertanyaan Bu Ros tadi, karena ini kebiasaan ini yang mau kita rubah sama-sama. Jadi sebenarnya masalah menghukum, kita kebiasaan itu seperti itu. Saya pun termasuk orang yang mungkin tadi saya bilang saya nomor 1 yang penghukum gitu, ya. Mungkin kurang lebih dari sama dengan pertanyaan Bu Ros. Ini kebiasaan yang harus kita rubah. Berarti harus, maksudnya dari yang sebelumnya itu seperti itu, kita mau rubah seperti ini, memang mungkin prosesnya panjang, ya. Karena Pak, karena kita kebiasaan itu yang sudah biasa kita lakukan gitu. Yang berarti triknya mungkin seperti apa supaya yang kita dengarkan sama kita pelajari sama-sama itu bisa terlaksana di lapangan ke anak-anak gitu. Supaya kita semua, mungkin kita semua guru itu sama. Mungkin kategorinya banyak yang nomor 1 gitu. Belum sampai ke yang nomor 2, 3 itu, apalagi ke yang kelima gitu kan. Masih di nomor 1, prosesnya masih panjang. Mungkin trik-trik yang seperti itu yang mungkin bisa dibagikan untuk kita semua. Supaya kedepannya kita bisa, kalau enggak 5 yang 4 lah gitu, berangsur itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Lubis yang telah menyampaikan tanggapannya. Ternyata dari tanggapan tersebut muncul sebuah pertanyaan yang sama pertanyaannya yang sebagai oleh dia. Jadi kiat-kiatnya Bu, bagaimana supaya kita bisa berubah dari seorang penghukum menjadi seorang militer. Kepada Ibu dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Ros dan Pak Luis yang sudah bertanya dan juga memberikan tanggapan. Di sini saya akan berbagi kiat-kiat agar yang tadinya kita sebagai penghukum berubah setidaknya sedikit menjadi manajer. Nah, jadi Bapak Ibu semua, memang proses itu tidak mudah. Jadi alangkah baiknya kita mulailah, walaupun sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Nah, yang awalnya penghukum berarti kita memberikan hukuman. Kemudian kita tipiskan lagi hukuman itu menjadi apa? Sanksi. Hukuman yang berat tadi, kemudian sanksi. Misalnya seperti hukuman yang berat, misalnya apa tadi? Sudah kita lihat seperti yang berbaris, kemudian mengangkat kaki, kemudian tangannya megang telinga, itu hukuman tuh ya, karena tidak ada nilai apa yang bisa kita berikan saat anak berposisi seperti itu. Nah, jadi coba tipiskan lagi hukumannya ke sanksi. Itu sanksi. Sanksi itu misalnya kalau misalnya terlambat masuk kelas, berarti sudah ada pelajaran yang tertinggal. Jadi dia terlambat nanti untuk istirahat. Ngapain dia di kelas? Mencatat yang tertinggal. Walaupun nanti dibilang teman-temannya bahwasanya dia dihukum, tidak boleh keluar kelas untuk istirahat, tetapi itulah yang bisa kita berikan kepada anak. Dan setelah kita tipiskan lagi hukuman tadi menjadi sanksi, kemudian menjadi konsekuensi ya Pak ya. Nah, konsekuensi. Nah, jadi kita harus bisa terapkan kepada anak didik kita bahwasanya apabila ada yang sudah kita kesepakati tetapi tidak dia jalankan, nanti semuanya ada konsekuensinya. Sesuaikan dengan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh anak didik kita tadi. Gitu. Kemudian apa tadi Ibu yang menjadi manajer tadi ya Bu ya? Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu apabila prosesnya panjang. Pertama jadi penghukum,
Kemudian kita bertahap menjadi sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, tapi kita upayakan nantinya semua Bapak Ibu guru ini bisa menjadi seorang manajer dalam menghadapi perilaku-perilaku dari anak didik kita. Karena Bapak Ibu semua, kita ini tidak bisa memaksakan kepada anak didik kita semua, karena anak-anak ini memiliki yang namanya kodrat alam. Nah, jadi sejak ia lahir itu memang sudah ada kodrat alamnya, dan mereka juga mengikuti yang namanya kodrat zaman. Memang sudah zamannya. Jadi kita sebagai pendidik ini hanya bisa mengikuti yang misalnya untuk anak tadi kita harus pahami, oh ini berarti sudah kodrat alamnya dia seperti ini. Kemudian kita sangkut pautkan lagi kepada kodrat zamannya. Nah, jadi anak itu sejak lahir sudah ada coretan-coretannya. Hanya saja tinggal kita lagi coretan mana yang mau kita tebalkan dan mana yang kita beramkan, begitu Ibu ya. Nah, terima kasih juga untuk tanggapannya Pak Lugis. Ya sama, saya juga sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak sama kita semua. Karena di sini sudah dipelajari, ya insya Allah mudah-mudahan perlahan demi perlahan akan diterapkan, terutama untuk kemajuan sekolah kita di SDN 06 Pak Nangsa. Terima kasih. Bagaimana kepada Bapak Ibu? Baik, pertanyaan dan tanggapan dari Pak Lugis dan Ibu Rosati telah ditanggapi langsung oleh Ibu Rahma. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang memberikan tanggapan? Cukup ya, berarti jika tidak ada lagi, maka sesi diskusi pun mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai pembicara apabila ada kesalahan, kesilapan dalam tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.